Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Kali ini akan membahas bab usaha dan energi dengan subbab usaha dan energi potensial, kemudian hukum kekekalan energi mekanik. Baiklah, kita akan menuju kepada usaha dan energi potensial. Kita sampai pada nomor 4, usaha dan energi potensial. Energi potensial hanya dimiliki oleh benda-benda yang mempunyai ketinggian terhadap bumi, permukaan bumi sebagai acuan. Pada gambar di bawah ini mula-mula mempunyai ketinggian H1. Kemudian jatuh vertikal ke bawah sehingga kedudukan sekarang H2. Berarti benda tersebut menempuh jarak sebesar H1 min H2. Ini jaraknya ya. Jadi ketinggian ini dikurangi ketinggian sekarang, itu jarak yang ditempuh oleh benda. Maka usaha yang dilakukan oleh benda adalah W usaha, W sama dengan F cos alfa kali S. Ya, ini rumus usaha. Alfa selalu 0 derajat. Jadi arahnya sejajar ini ya. Perpindahannya ke bawah, gayanya juga ke bawah, maka sudutnya 0. Dalam hal ini benda jatuh bebas atau dalam pembahasan energi potensial ini, gaya yang bekerja adalah gaya berat. Besarnya F sama dengan M kali G. Dan perpindahan dinotasikan dengan huruf H. Sehingga dari persamaan F W sama dengan F cos alfa kali S dapat ditulis sebagai berikut. Ini W sama dengan gaya berat, ini salah ini ya, ini dihapus saja, ini tidak ada. W sama dengan M kali G cos 0 kali H. W sama dengan M kali G cos 0 nya 1 kali H, itu diperoleh dari H1 min H2. Maka W sama dengan M kali G H1 min M kali G H2 ya. Terus W sama dengan, bagaimana kalau menciptakan akhir dikurangi awal ya. W sama dengan akhir, ini yang akhir dulu, berarti ini harus pindah ke sini, harus min ini kurang ini ya, min, terus ini sini plus ya. Min Mg H1 min Mg H2 plus Mg H1 ditulis secara umum menjadi min Mg H2, karena ini min maka ini menjadi min Mg H1 ya. Jadi akhir ini yang disebut energi potensial akhir, energi potensial awal ya. Ini tapi tandanya ada min karena ini tadi ya, ini tadi kalau dipindah ini menjadi di depan, maka ini kurang min MgH2 plus MgH1. H2 nya supaya di dalam kurung, maka minnya keluar. Mg H2 min Mg H1. Akhir dikurangi awal,
tapi diawali dengan tanda min. Ini namanya energi potensial awal, ini namanya energi potensial akhir. Jadi usaha merupakan negatif perubahan energi potensial. Jadi ada negatifnya ya. Ini negatif perubahan energi potensial. Lain dengan kalau energi kinetik, nggak ada minyak di sini. Kalau ininya sih sama, tapi nggak ada minyak untuk energi kinetik. Kalau energi potensial, min perubahan energi potensial. Jadi min perubahan energi potensial. Ini disebut perubahan energi potensial. Kesimpulan, usaha yang dilakukan oleh gaya berat merupakan pengurang atau hilangnya energi potensial tersebut. Harga W positif bila benda bergerak dari atas ke bawah. Harga V negatif bila benda bergerak dari bawah ke atas. Secara umum, energi potensial dapat ditulis sebagai berikut. Secara umum, ini energi potensial itu massa kali percepatan gravitasi kali kedudukannya atau perpindahannya. Ya. Energi potensial H itu adalah ketinggian kedudukan benda. Dari permukaan bumi maksudnya ini. Terus M massa benda kilogram. Oke. Terus kita kenali ini, masuk ke problem. Seorang atlet loncat indah terjun bebas dari ketinggian 10 meter dari atas menara terhadap air kolam. Massa atlet 50 kg. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan besar usaha yang ditimbulkan atlet setelah menyentuh air, setelah sampai di air, ya, dan berapa energi potensial awalnya. Jadi kalau tadi ini menyentuh air berarti akhir, berarti ini energi potensial awal waktu belum meloncat, ya, ini maksudnya. Awas diketahui H1 mula-mula 10 meter, kemudian sampai di air berarti tingginya 0. Massa atlet 50 kg, G 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah usaha, ya, usaha seorang atlet dari atas pindah ke bawah. Sekarang energi potensial mula-mula, ya, jangan ditanya kalau sampai di air, ya, ini mula-mula. Energi potensial atlet mula-mula sebelum meloncat. Oke. Usaha sama dengan F kali delta S. Gaya kali perpindahan itu usaha. Usaha itu sama dengan M kali G, 50 kali 10, ini 10 min 0. Ini salah ini, ya, min 0, ya. Hasilnya kalau dikalikan ada 5.000 Joule. Energi potensial mula-mula atau energi potensial itu boleh menggunakan rumusnya ini. Negatif perubahan energi potensial, ya. Negatif ini 50, ya, ini 10, lalu sampai di tanah, sampai di air 0. Ini 50, ini 10 sebelum meloncat 10 meter. Hasilnya ini adalah min 0, ini 0 min, lalu ketemu min juga, ini ketemunya 5.000, ya. Jadi sama, kalau kita bandingkan berarti jadi harga W itu sama dengan min energi
perubahan energi potensial ini. Dan ini tadi bergerak, hasilnya positif ya, bergerak dari atas ke bawah gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang hukum kekekalan energi mekanik ya. Ini mula-mula di sini, terus dia bergerak ke bawah ya, ke bawah, bergerak ke bawah ini. Mula-mula terus diangkat sih ke atas. Mula-mula di sini, ke berikutnya adalah sampai sana. Berarti bergeraknya ke atas ini. Pada gambar di samping menunjukkan bahwa benda mula-mula terletak pada kedudukan H1. Kemudian benda tersebut dikenai gaya, jadi tarik ke atas sana, dikenai gaya konstan vertikal ke atas sebesar F, sehingga kedudukan sekarang adalah H2 ya. Maka usaha akibat gaya F adalah sebesar min delta EK. Ini W oleh gaya ditambah W oleh gaya berat sama dengan EK2 min EK1. WF ditambah W dari beratnya itu sendiri, potensialnya sama dengan EK2 min EK1. Ini tetap. Lalu MGH2 min MGH1 min setengah MV 2 kuadrat min setengah MV 1 kuadrat. Gaya yang oleh tarikan nadi konstan, gayanya konstan sama dengan MGH2 min MGH1 ditambah setengah MV2 kuadrat min setengah MV1 kuadrat ya. Ini jika F-nya itu 0, gaya F-nya itu juga 0, akibatnya kita boleh bersamaan seperti berikut: MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat ya, energi potensial, energi kinetik sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Itu energi potensial kedua, energi kinetik kedua ya. Jadi energi mekanik itu adalah jumlah dari energi potensial ditambah energi kinetik, itu kekal ya, potensial kinetik. Nah ini awal akhir, jadi energi potensial ditambah energi kinetik awal dengan awal sama dengan energi potensial akhir ditambah energi kinetik akhir. Kesimpulan, jumlah energi kinetik dan jumlah energi potensial dan energi kinetik sebelum dan ini dihapus dan sesudah peristiwa harganya selalu tetap kekal. Pernyataan inilah yang disebut hukum kekekalan energi mekanik ya. Energi mekaniknya itu kekal di mana tempatnya sama. Jadi ini EM itu adalah jumlah dari EP dan EK ya. Oke, kekal. Kita lihat problem ini sederhana ya. Benda yang bermassa 20 gram dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. G ada ini. Terus kita disuruh mencari energi mekanik awal. Ya,
B. Kecepatan saat di titik tertinggi. C. Besarnya usaha yang muncul. Ya, ini ya. Terus diketahuinya ini dalam kilogram. Ini mula-mula di tanah masih 0 meter. Terus ini ketinggian sekarang setelah dilempar ke atas itu 80 meter. Ya. V0-nya ini kecepatan awalnya lempar. Nah, dalam lempar itu harus ada kecepatan. Kalau nggak ada maka dia nggak mau gerak ya. G-nya ini. Energi mekanik pertama, kecepatannya, usahanya. Oke. Energi mekanik, jumlah energi potensial ditambah energi kinetik. M masanya 0,02 kali 10, masih di tanah, masih awal ya, setengah M nya ini, V nya ada 40 tadi, ketemunya energi mekanik awal itu sama dengan 16 Joule ya. Terus berikutnya disuruh mencari kecepatan pada saat di titik tertinggi. MGH1 ini 0 ya, setengah MV1 kuadrat. Ini kalau dikalikan ini 16 seperti ini tadi ya. MGH2 ini 80, isinya H2 nya. Dan kecepatan di saat tinggian 80 itu 0 ya. Benda itu kalau mencapai ketinggian tertentu paling tinggi itu kecepatannya habis ya. Ini 16, maka ininya habis. Karena ini kalau dipindah 16 pindah sana 0 jadinya, maka V2 kuadrat itu sama dengan 0 ya, 0 atau diam. Kalau kita melempar ke atas dan lemparan itu sampai di titik tertinggi, maka kesimpulannya benda itu mau kembali dan diam dulu. Oke. Berikutnya yang C, usaha. Usaha itu negatif perubahan energi potensial. Negatif perubahan energi potensial, awas, ini tingginya sekarang 80, mula-mula 0, berarti tinggallah min 16 Joule. Karena min maka bendanya bergerak ke atas, kalau plus bergerak ke bawah ya. Demikian ya kurang lebihnya, dan silakan untuk belajar, dan di belakang ada soal-soal sederhana. Oke. Kita lihat sekarang pada soal-soal yang ada di sini. Tentu ini perlu diberi kunci jawaban ya. Untuk soal nomor 1, benda yang bermassa 5 kg jatuh bebas dari ketinggian 200 meter. Maka yang pertama disuruh mencari energi kinetik pada saat benda itu tidak 200 tapi sudah jatuh sampai berada di 20 meter di atas tanah. Energi potensial pada saat 20 meter di atas tanah. Nah ini jawabannya ini adalah 900 Joule. Tentu 9.000 Joule, 1.000 Joule. Yang kedua ada 270 meter. Ketinggian benda itu 270 meter. Ini enggak ada pun enggak apa-apa ya. Kemudian untuk nomor 3 jawabannya energi mekanik itu kekal. Berarti jawabannya
3.750 Joule dan 3.750 Joule karena kekal ya. Nomor 4 itu jawabannya 1140 Joule. 1140 Joule ya. Kemudian untuk nomor 5 EK2 itu sama dengan 4EK1. Nah, itu ya. Nomor 6 hasilnya usaha sama dengan 625 Joule. 625 Joule. Nomor 7 kecepatannya waktu dilepas sampai di B, kecepatannya VB sama dengan akar 10 meter per sekon. Ya, akar 10 meter per sekon. Kemudian nomor 8 kecepatan sekarang itu V2 sama dengan 20 meter per sekon. 20 meter per sekon. Nomor 9 EP energi potensial sama dengan 0 Joule ya. Dan nomor terakhir H sama dengan 0 meter. H sama dengan 0 meter ya. Nah itu untuk berlatih. Demikian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan cita-cita kita tercapai ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.